Janji pemimpin, janji pejabat itu tidak boleh omdo. Kita harus buktikan. Rencana 2024 ini masih punya hasrat nggak untuk? Saya masih punya hasrat. Saya lagi pikir-pikir nih, kalau tambang saya yang satu laku di Kalteng ini dapat duit, ya saya akan nyalon. Dan kemungkinan juga saya bisa 2 periode. Dan hitungan-hitungan saya kalau tidak jadi menteri, saya nyalon gubernur DKI. Jangan orang yang sudah gagal, ya nggak jadi bupati, jadi gubernur, mau nyalon lagi gubernur atau mau apa, itu kan namanya orang gila, orang stres. Nggak bisa kalau jadi gubernur jadi tukang catut, ya susah. Susah itu, udahlah berhenti kita ke depan, cari-cari gubernur yang gemblung itu berhenti. Kalau ini kan sekarang seperti orang ngobjek, dapat anggaran dari provinsi jadi bancakan, malah dicatut. Ya, adalah lepas saja, jangan lagi ada korporat yang ikut campur dalam masalah pencalonan gubernur ini. Dan jangan lagi ada gubernur-gubernur boneka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun jumpa lagi dengan Bung Ava Channel. Di sini kita bisa ngobrol tentang apa aja. Bisa ngobrol tentang seni, budaya, tentang hukum, politik maupun tentang apa saja bisa kita obrolin di sini. Tamu kita hari ini adalah seorang tokoh masyarakat yang sangat fenomenal, yang sangat dikenal di Provinsi Lampung, baik dalam dunia politik, karena beliau beberapa kali memimpin Partai Golkar, bahkan pernah terpilih sebagai gubernur Lampung tahun 2002. Beliau juga pengusaha dan pernah memimpin Kadin di Provinsi Lampung. Saat ini juga tercatat sebagai seorang advokat di Lampung. Beliau adalah Bapak Aljir Dianista Brani, SE, SH. Assalamualaikum Bang. Kita melihat Bang Aljir ini kayaknya nggak pernah tua ini. Muda terus, energik terus. Ini perlu diceritain, ini rahasia nih, energik terus ini. Jangan ruwet-ruwet. Jangan ruwet-ruwet. Iya. Intinya ruwet, jangan pusing-pusing. Jangan pusing. Nikmati hidup. Ya. Jadi Bang, sengaja Ava Channel ini mengundang Abang. Siap. Yang pertama, mungkin masyarakat sudah banyak tahu siapa Bang Aljir. Tetapi mungkin masih banyak juga yang nggak ngerti bagaimana riwayat dari kecil Bang Aljir. Bisa cerita sedikit Bang? Iya. Soal Kalau riwayat dari kecil ya, kita ini anak yang bandel. Jadi dalam 7 bersaudara, saya anak laki-laki nomor 2. Pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga saya. Jadi nomor 2 laki-laki. Jadi dari kecil memang sudah bandel, sekolah pun sudah loncat-loncat kemana-mana, SD, SMP, kemana nganclong-nganclong sampai Jogja, balik lagi sampai ke Lampung ini. Tapi kalau orang bandel ini memang banyak yang sukses nih. Ya, akalnya banyak. Akalnya iya. Jadi orang kreatif. Iya. Gitu. Selanjutnya Bang, Abang kan sibuk di politik, sibuk di usaha. Sekarang ini usaha apa Bang? Saya ya ngurusin apa yang ada aja gitu loh. Jadi termasuk tambang-tambang batu bara mana yang sudah ada, tambang batu mangan di Sumatera Barat, pasir saya yang ada di Bengkalis dikasih dulu kawan saya Gubernur Riau 5.000 hektar pasir kuarsa segala macam kita jual ke dekat-dekat aja Vietnam, Singapura ya, untuk dapur-dapur aja. Luar biasa Bang ini ya. Ya. Saya jadi minder ini mau ngobrol panjang. Biasa santai-santai aja. Terus dengan kesibukan Abang yang sangat luar biasa ini, dengan usaha yang banyak tadi, Abang ini tertarik di politik itu sejak kapan? Saya barangkali di politik semenjak belum lahir ke dunia ini. Nah, jadi itulah ya kan. Jadi masih di kandungan ibu saya, barangkali karena ayah saya itu orang politik. Ayah saya itu benar-benar orang partai, orang NU, dan waktu itu tahun 60-an sekian itu kan NU itu masih bisa di partai, belum kayak sekarang kan, balik ke Hitoh 1926. Jadi dari kandungan ibu saya itu udah bergolak barangkali ya jiwa politik atau apa, karena yang berpolitik itu anak ayah saya itu cuma saya sendiri.
gitu loh. Jadi saya ya berjuang barangkali karena sudah aliran darah ayah saya kali. Jadi saya harus contoh dia berani ngomong, berani apapun juga. Ayah saya pernah jadi anggota DPR di provinsi, ya kan, dan jadi wali kota karena NU. Waktu itu NU masih partai, gitu loh. Jadi saya lihat, wah ya, ayah saya ini hebat luar biasa. Jadi saya kan ayahnya dulu pendidik bang ya? Iya, tapi merangkap. Jadi ayah saya ketua wilayah NU, direktur SMA 2 juga ayah saya itu. Pada saat itu kan bebas-bebas saja, anggota DPR provinsi juga ya saya. Bisa komisi anggaran. Bisa 3 posisi sekaligus. Jadi saya lihat itu. Luar biasa. Jadi jalan semua. Terus abang ini kan saya sebut fenomenal karena perjuangan abang di politik ini pernah di Lampung Selatan, nyalon bupati dan jadi. Terus itu berangkat lagi langsung ke provinsi, nyalon gubernur jadi. Kalau kebanyakan orang mungkin mentalnya jadi ambruk kalau nggak kuat-kuat. Nih sekarang ini nih saya mau tahu ini, karena saya juga mau belajar soal itu gitu kan. Abang bisa sampai hari ini tetap energik dan tetap sepertinya nggak ada masalah. Bisa diceritain nggak Bang? Ya, jadi sebetulnya begini, kuncinya itu semuanya kita keikhlasan kita. Jadi kalau timbul masalah benturan-benturan seperti begitu, hambatan-hambatan, memang sudah saya jelaskan, ada kan di dalam rekaman-rekaman saya di medsos itu. Kita harus banyak belajar gitu loh. Kenapa saya tanya sama ulama besar almarhum Kiai EZ Mustaqim pada saat itu Rektor Unisba sebelum dia meninggal. Apa sih syaratnya Pak Kiai? Oh ini usaha nyalon ini begini, nyalon begini, apa dia bilang? Sedikit aja. As-sabar qit'atun minal azab. Jadi perjalanan manusia itu jauh dekatnya mengalami kesulitan, hambatan, tantangan, godaan, macam-macam. Tapi kamu anak muda, itu ada tembok beton jangan kamu tumbur. Itu ada tembok baja jangan kamu tumbur. Nanti pecah kepala kamu. Bagaimana caranya kamu pasang akal kamu supaya baja itu bisa kamu loncatin, bisa kamu tembus. Nah gitu kira-kira. Jadi pedomannya agama dan semangat tadi. Istilah Sunda, tidak boleh kita ogohan. Istilah orang Sunda bilang, nah, kita harus punya marwah, kalau bahasa Arabnya semangat syariatnya. Iya. Luar biasa itu. Walaupun saya ngelihat, walaupun banyak juga kan semenjak reformasi ulama-ulama masuk ke politik. Pada saat maju pertama jadi, begitu maju kedua nggak jadi lagi, langsung drop. Nah itu yang saya ngelihat. Padahal dia ulama gitu kan. Sementara abang ini saya luar biasa. Sampai hari ini saya ngikuti abang berpuluh tahun, saya ngikutin abang. Saya ngelihat tenang-tenang aja, seperti nggak ada masalah. Itulah perjalanan hidup. Nah terus kalau waktu itu abang jadi gubernur, terpilih dan terlantik, kira-kira abang mau buat jadi apa Lampung ini Bang? Wah, saya rasa sudah jauh benar perubahannya. Karena saya itu mulai 20 tahun yang lalu. Pasti saya rasa sudah kayak Jakarta. Dan kemungkinan juga saya bisa 2 periode. Dan hitungan-hitungan saya kalau tidak jadi menteri, saya nyalon gubernur DKI. Saya harus merubah. Lampung itu harus dengan cepat. Kan janji saya ingat, Bung Apan anggota DPR RI kan. Di depan anggota DPR provinsi itu saya bilang, dalam kurun waktu 2 tahun saya tidak bisa merubah Lampung. Ya kan, tidak perlu saudara anggota dewan mundurkan saya akan mundur dari gubernur. Itu komitmen saya hitung 9 bulan pasti ada perubahan pembangunan. Dan kita nggak boleh yang namanya janji pemimpin, janji pejabat itu tidak boleh omdo. Kita harus buktikan bagaimana caranya membangun Lampung dari segala macam lini, segala macam sentra itu bisa terbukti secara faktual, masyarakat merasakan kebahagiaan karena bantuan pimpinannya gitu loh. Imam lah kira-kira gitu loh. Dalam perjalanan beberapa daerah, ya saya ngelihat Lampung lah, gitu kan. Dalam beberapa kali ada aksi yang dituntut oleh masyarakat berkaitan dengan pembangunan yang nggak begitu pesat lah, gitu kan, nggak, bahkan cenderung jalan di tempat. Banyak kepala daerah itu alasannya anggarannya nggak ada. Nah, itu omong kosong, Bu. Iya. Artinya anggarannya kurang. Nah, kira-kira kita mau dengar dari Bang Ajir. Kalau Bang Ajir waktu itu jadi gubernur dan bisa dijalankan, alasan itu seperti apa itu? Itu alasan nggak benar. Orang udah jadi pemimpin itu, udah setingkat gubernur itu harus bisa
bagaimana mengolah, artinya cari sumber-sumber dana. Saya dulu kan sudah punya perencanaan. Ada kawan saya Pialang bisa bantu dana OCF, IBRD, UNDP, segala macam bantuan. Gitu loh, supaya bisa membangun Lampung. Kan ingat waktu misi saya incumbent Pak Umar Sono tuh. Waktu lagi saya naik podium saya tunjuk-tunjuk Pak Umar Sono. Saudara Umar Sono, saudara tidak bisa membangun Lampung ini dengan dana DAK dan DAU saja. Saudara harus, kalau saya ketua Kadin, cuma modal dasi aja saya ngecap ke luar negeri, ya nggak, saya bisa cari investor, cari dana loan, offshore loan untuk membangun Lampung dalam kurun waktu 9 bulan itu. Nah, kan saya punya target bagaimana tugasnya mesejahterakan rakyat, pembangunan tetap jalan gitu. Itu alasan klise atau ketidakmampuan itu? Ketidakmampuan. Ya? Karena mau ngomong, selalu saya bilang di dalam medsos itu, ya kita harus cari gubernur itu yang cerdas, jangan yang goblok. Iya. Ini jadi pelajaran. Iya, karena memang salah satu tujuan kita di podcast ini adalah sisi edukasinya, Bang. Supaya masyarakat di Lampung ini juga benar-benar bisa ya. Nah, terus sebentar lagi tahun 2024 itu akan ada, pemerintah sudah merancang akan ada pemilihan kepala daerah secara serentak. Iya. Nah, Abang ngelihatnya seperti apa ini? Ya sebetulnya itu kalau saya lihat biasa-biasa saja ya. Cuman tinggal bagaimana orang-orang di masing-masing daerah itu bisa melihat calon pemimpinnya. Nah gitu loh, jangan orang yang sudah gagal ya nggak jadi bupati, jadi gubernur, mau nyalon lagi gubernur atau mau apa, itu kan namanya orang gila, orang stres. Apalagi yang orang sudah gagal namanya jadi pemimpin di satu daerah, harus dipaksakan memimpin lagi, ya kan? Ya itu namanya stres, kasihan masyarakatnya. Karena terus terang Lampung ini tidak mungkin bisa akan maju, bisa terbangun. Gitu loh. Contohnya aja saudara Ahok gitu nanya sama saya, bagaimana nih Bang Acir soal masalah air ini. Dulu waktu dia masih jadi wakil gubernur DKI, saya kasih penjelasan. Saya bilang kondisinya begini, kalau pada saat saya ke Amsterdam begini, air yang atasnya begini. Nah ini saya dianggapnya kiranya saya ini insinyur hidrologi, padahal saya enggak ahli hidrologi, enggak. Saya cuma kasih pemikiran kenapa ini mengatasi banjir itu bagaimana gitu. Tapi buktinya ya beliau berhasil. Artinya seorang kepala daerah itu benar-benar harus concern dan fokus dan jenius gitu loh, harus punya otak gitu loh. Dan nggak bisa kalau jadi gubernur jadi tukang catur, ya susah. Yang maksudnya kayak mana tuh Pak? Jadi begini, kalau cuma ngandelin duit komisi dari proyek, setiap ada anggaran atau dari manapun juga kepala dinas ditekein, ditekenin, dimintain duit komisi, ya itu memang susah kita ngarepinnya karena gubernurnya masih miskin, masih nyari duit kecil. Kalau orang udah berduit itu udah nggak mikir lagi yang begitu, itu udah urusannya dinas-dinas gitu. Iya, saya juga ngelihat begitu. Banyak sekali kepala daerah ini berpikirnya cuman sebatas anggaran yang disuplai dari pemerintah pusat, baik DAU maupun DAK. Jadi tidak. Yang bahayanya kalau terjadi pemerintah pusat tidak mampu lagi atau menganggap bahwa daerah itu harus mandiri. Konsep saya dulu Pak, waktu lagi nyalon gubernur pertama tahun 2002 saya bilang, awas ya bupati-bupati itu kalau sampai di stop DAK dan DAU-nya, bisa tidak bayar gaji PNS, bisa nggak membangun daerahnya, membangun infrastruktur semuanya, mesejahterakan masyarakatnya. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh bupati-bupati pada saat itu. Kalau saya pasti akan mengarah ke situ. Sebab kalau berpikir ada duit baru kerja, ya anak saya juga yang kecil bisa kerja. Begitu. Dalam 2 tahun terakhir, semenjak ada pandemi ini, itu kan terjadi refocusing yang sangat luar biasa. Saya lihat juga banyak sekali pemotongan anggaran DAU maupun DAK. Sementara gaji pegawai negeri itu semua ada di DAU, dana alokasi umum. Mereka kelimpungan semua, gitu kan. Artinya bahwa tingkat kemandirian yang sangat lemah, gitu kan. Terus rencana 2024 ini masih punya hasrat nggak untuk? Saya masih punya hasrat. Saya lagi pikir-pikir nih, kalau tambang saya yang satu laku di Kalteng ini dapat duit, ya saya akan nyalon, gitu loh. Dengan kemampuan saya sendiri, dan saya juga berharap supaya
udahlah lepas saja, jangan lagi ada korporat yang ikut campur dalam masalah pencalonan gubernur ini. Dan yang ada, jangan lagi ada gubernur-gubernur boneka. Jadi kita akan ke Lampung ini maju. Semua carilah pemimpin yang punya kualitas, punya kemampuan khusus gitu loh. So kalau nanti tidak punya kemampuan khusus pemimpinnya, daerahnya yang hancur. Terlambat pembangunan ini semuanya. Ini faktanya. Visi misi gubernur 33 saja saya lihat, saya deteksi sampai ke bawah. Yang namanya kartu petani berjaya itu, dari 800 yang pegang kartu petani berjaya itu katanya dijanjikan kredit Bank Rakyat, Bank Mandiri segala, nggak ada yang terrealisasi sampai saya duduk hari ini di sini ini, nggak ada. Jadi cuma omdo. Iya, iya. Kadang-kadang juga kepala daerah itu dia tidak pernah berpikir kalau rakyatnya ini sebenarnya melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan itu. Dikiranya kalau dia ngomong tuh asal ngomong aja. Nah itulah maksud saya, itu udahlah berhenti kita ke depan, cari-cari gubernur yang gemblung itu berhenti. Saya khawatir dengan kondisi tadi. Contoh aja kartu petani berjaya. Saya cek di kabupaten saya di Pesawaran ada 800 kartu petani. Tidak ada satupun yang dapat bantuan dari Bank BRI atau UMKM untuk punya kartu berjaya itu bisa dijalankan, bisa dimanfaatkan. Iya, dimanfaatkan sesuai dengan janjinya gubernur. Jadi itu, untuk apa kartu itu? Ya barangkali nanti kalau setelah Gubernur Arinal berhenti baru dipakai. Iya. Terus Bang, dalam bahasa Abang tadi, sehingga kita juga jadi tidak aneh kalau terjadi penyalahgunaan anggaran, ya kan? Ini salah satu contoh saat ini di Lampung ini masih sangat marak, masih sangat jadi pembicaraan bahwa ada dana hibah KONI, dana hibah KONI yang menjadi persoalan. Nah, dari sebagai orang yang juga concern dalam dunia olahraga, Abang ngelihatnya ini gimana, Bang? Sebetulnya begini, Bung Ab ya, salahnya gubernur itu kenapa orang-orang yang masih statusnya pegawai negeri sipil dijadikan pengurus KONI, tidak diberikan kepada orang swasta murni. So kalau orang swasta murni itu barangkali dia berpikir tidak berharap anggaran dari provinsi. Bisa dia berpikir bagaimana cari duit ini untuk mengelola KONI ini secara revolving duitnya. Nah ini perlu otak yang cerdas. Maaf ngomong ya, kalau saya ini ketua KONI, saya pasti bisa cari sumber dana lain untuk meningkatkan prestasi, umpamanya angkat besi, umpamanya badminton atau karate, supaya mereka bergairah. Saya kasih bonus. Nah, saya nggak perlu korupsi. Boleh, gue kasih bonus lo 1 miliar, 2 miliar. Gue cari sumber lain yang tidak mengganggu anggaran pemerintah daerah. Kalau ini kan sekarang seperti orang ngobjek. Dapat anggaran dari provinsi jadi bancakan, malah dicatur. Iya, cabur-caburnya maling, buat kwitansi fiktif. Ya nggak, humas maunya nggak ada berita-berita ekspos minim ekspos, ya nggak, tahu-tahu ada anggarannya 4,7 miliar habis dipakai untuk ini itu, mana buktinya? Nah ini saya minta juga kepada kejaksaan, saya juga ada buat surat kepada Jaksa Agung supaya diproses, gitu loh, tersangka-tersangka ini supaya menjadi bahan kepada masyarakat kita Lampung ini, jadi contoh bahwa Kajati itu luar biasa kerjanya. Faktanya lihat, bisa membuktikan ini tersangka yang maling-maling duit rakyat yang ada di KONI itu. Nah itu kita harus buktikan, dan jangan cuma bicara 2 tersangka saja, gitu loh. Ini kan bicara keadilan. Mana yang makan duit maling di KONI itu masukin aja, tangkap aja, tahan aja. Terus Abang sampai bicara buat statement bahwa ketua KONI itu harus diperiksa segala macam, itu kayak ini begini, ini kan aturan. Yang namanya ketua KONI Lampung itu dia penguasa anggaran, dia pimpinan. Kalau bahasa keren, bahasa Belandanya, kalau ayah saya ngasih tahu itu sebagai pemimpin itu kontabel amtenarnya, dia penanggung jawab lah anggarannya. Nah, dan dia harus bertanggung jawab. Tidak mungkin anggaran itu keluar 5 juta, 10 juta tanpa ACC ketua. Ya enggak, bendahara itu ngawur kalau mengeluarkan uang tanpa itu. Ini pasti ada kong kali kong antara bendahara, cabur, ya enggak, dan pengurus KONI yang lain, gitu loh. Saya yakin itu. Kita tahu persis. Dalam organisasi seperti KONI, ya kan,
kan itu kan ada SOP, Ya. ya kan ada SOP bahwa ada panitia yang ditunjuk khusus untuk melakukan verifikasi terhadap usulan-usulan, pengajuan anggaran. Saya juga belum melihat itu apakah konsentrasi kejaksaan sudah mengarah ke sana, sehingga begitu saya membaca berita bahwa abang kirim surat ke Kejaksaan Agung, itu apa abang nggak percaya dengan kinerja Kejaksaan Tinggi di sini? Saya percaya, cuman harus diawasi supaya betul-betul selesai. Masalah KONI ini berlarut-larut. Dari zaman sebelumnya Yusuf Effendi Barusman ini jadi ketua KONI pun sudah duit itu udah banyak terbang kemana-mana zaman ketua KONI yang lalu. Kan kita kan tahu gitu loh, hampir 150 miliar duit pada saat itu. Saya lihat, tapi kan tidak diproses. Tidak ada tersangkanya, tidak ada duit itu nguap hilang begitu aja. Pertanggungjawabannya, ingat pada saat Musda KONI saya minta supaya di audit dulu secara internal, minta buktikan dulu, baru disahkan pertanggungjawaban ketua KONI provinsi. Tapi kan enggak. Waktu itu Pak Irham Jabar pimpinan sidang main palu-palu aja, darurat. Wah, ini saya bilang udah nggak benar, ini kacau walau. Nah, saya lihat begitu karena syarat kepentingan menjadikan si Yusuf Effendi Barusman pada saat. Tadi abang bilang kok cuma 2, yang dimaksud cuma 2 itu apa bang? Iya, tersangkanya. Kalau saya tersangkanya cuma 2 orang saja, saya sudah bisa kira-kira itu orang-orang yang saya bakal jadi tersangka sementara. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan cuma pintu masuknya Kejaksaan Tinggi untuk memproses ini, nanti kan akan ngembet ke yang lain-lain itu yang menikmati duit-duit maling ini, duit korupsi yang ada di KONI itu. Ya. Gitu loh. Jadi kalau dia cuman, berarti abang melihat bahwa di KONI itu sebenarnya harusnya banyak yang mempertanggungjawabkan. Wah, jelas, itu mata rantainya kalau pasal itu yang medeplek kan, yang turut serta itu pasal 55 itu banyak yang kena, ngembet-ngembet kepada yang lain-lainnya. Dan saya yakin juga pasti Kajati nanti akan proses semua, akan periksa semua. Saya juga siap diperiksa untuk menjadikan saksi supaya Kajati ada masukan-masukan, saya siap untuk memberikan masukan kepada Pak Kajati bahwa ini loh, kita cek coba penyimpangan kemungkinan terjadi di sini-sini. Bayangin kayak Humas, media, ya kan, expose masa anggarannya 4,7 miliar. Ini sedangkan zaman sekarang COVID, PPKM udah hampir 2 tahun ini. Tapi anggaran tetap aja 4,7 miliar habis, nguap. Walaupun gimana-gimana kan bisa aja lah kalau yang namanya buat kwitansi fiktif, kwitansi kosong kan bendahara kong kali kong, mau ya tahu itu mah udah biasa umum. Menurut abang sebagai orang yang mengamati persoalan ini, kalau dulu yang namanya hibah dari pemerintah daerah itu langsung kepada KONI, ya kan? Sementara untuk tahun 2020 kemarin, hibah itu semenjak kepemimpinan Yusuf Barusman, hibah itu langsung dari anggaran menempatkan dana hibah itu di Dispora. Oleh Dispora baru diserahkan kepada KONI. Sementara oknum di Dispora dan oknum di KONI itu orangnya sama. Ini menurut Bang kayak mana? Itulah saya bilang, Bung Abdullah, itu mismanagement. Bahwa gubernur itu terus terang aja, artinya yang menyalurkan dana itu melalui Dispora itu dia nggak menguasai manajemen pemerintahan yang baik. Sebagai Komtabel Amtenar, dia harus tahu hukum administrasi negara. Saudara Hannibal itu ketua Kadispora, dia ketua harian KONI. Dari dia ditransfer ke dia, itu kan nggak benar. Itu kan tidak jelas, melakukan pembodohan. Saya kan orang hukum, saya paham, itu udah nggak jelas. Itu kalau Kajati itu nggak nangkep dia. Jadi kasat mata sudah bisa terlihat, ya. Itu mah besok kalau saya Kajati saya sel itu. Ya nggak, karena saya tahu nggak boleh, itu mismanagement. Itu pembodohan kepada kita. Ya, artinya bahwa hal-hal mindahin dari kantong sini ke kantong sini. Kita juga gitu. Buat kita juga. Ya. Nah, masukan-masukan ini juga memang saya anggap penting. Ya. Penting karena saya melihat bahwa dari apa yang disampaikan terjadi mismanagement, bahwa Kadispora bisa merangkap sebagai ketua harian KONI. Padahal yang harusnya Dispora itu melakukan pembinaan terhadap KONI. Terus
yang ngebinanya siapa, yang dibinanya siapa. Jadi nggak jelas gitu kan. Nah, terhadap hal-hal yang sudah berlangsung seperti sekarang ini, saran Abang berkaitan dengan masalah dana hibah KONI ini, saran Abang seperti apa? Saya minta supaya ada kejelasan, supaya masyarakat juga, karena ini sudah terekspos, dan saya termasuk orang yang memperhatikan itu, karena ini kepentingan olahraga di Lampung ini supaya berhasil maju. Ya kita minta pada Pak Kajati supaya ini segera diproses, jangan terlalu lama. Ini adalah pintu masuknya berarti kita untuk membuka permainan-permainan kotor yang ada di KONI itu, kira-kira begitu. Terus surat yang ditujukan ke Kejaksaan Agung sudah ada respon belum, Mas? Sudah ada respon. Jadi artinya nanti Kajati yang menangani masalah ini, serahkan kepada daerah dan mereka monitor, artinya kan aswas, jamwas. Nah, yang melakukan monitoring ke daerah. Itu Jaksa Agung bidang pengawasan. Dan saran Abang kepada pengurus KONI sendiri gimana? Saya minta mereka harus pulangin, kalau mereka ngerasa maling duit itu pulangin aja ke Kejaksaan Tinggi. Ya nggak, kalau ngerasa nikmatin duit haram itu ya balikin aja. Itu kan memang duit negara gitu loh. Jadi jangan dianggap duit itu duit bancakan gitu loh untuk mereka. Kalau sudah dinikmati berarti sudah dimakan dong. Ya, kalau itu kan memang proses hukum. Kita kan ngerti gitu loh. Nah, masa orang ngambil duit terus mengulangin itu kan udah jelas bahwa dia sudah maling. Ada pasal aja. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita di sini kan ngobrol tentang apa aja. Artinya bahwa tadi kita sudah bincang-bincang soal dana hibah KONI. Nah, balik lagi ke urusan politik nih Bang, ya kan? Balik lagi ke urusan politik. Prediksi Abang yang masih sangat tajam, saya ngelihat intuisi Abang masih sangat matang, masih sangat bagus saya nilai. Contohnya, pada saat Abang memprediksi siapa yang bakal jadi ketua Demokrat, ya kan? Padahal incumbent ini adalah seorang mantan gubernur, ya kan? Dan dia incumbent. Dan lawannya adalah seorang politisi yang dianggap belum terlalu berpengalaman lah, seorang doktor, seorang akademisi. Ternyata Abang sudah memprediksi bahwa ini yang bakal menang Edi. Itu kayak mana itu Bang, Abang ngelihat ini? Jadi saya lihat begini, di samping saudara Edi Irawan ini kan punya adik yang namanya Andi Arief, ya kan. Tapi saya lihat dia ini orangnya juga baik. Mantan kader saya waktu lagi jadi anggota DPR dulu, dan orangnya gigih untuk kerja gitu loh. Jadi dia tahu diri gitu. Jadi saya juga senang sama beliau, dan saya kasih masukan kepada beliau, pada Edi Irawan, kamu pada saat propertes nanti kamu harus bicaranya begini, tapi kamu saya minta laksanakan konsisten. Contoh soal Bung Ak yang kecil saya kasih tahu sama dia. Ridho pada saat itu gubernur, saya tidak jelekin Ridho sebagai gubernur pada saat itu, dia ketua Partai Demokrat. Tapi kenapa Demokrat bisa kalah dengan partai lain? Nah, dia gubernur. Iya, dia gubernur. Nah, seandainya nanti dia ini jadi lagi ketua partai, dia tidak posisi jadi gubernur, bagaimana untuk ngurus? Orang dia gubernur aja jadi kalah. Gubernur aja dia kalah, nggak ada nilai plusnya, umpamanya ngurus partai. Bagaimana coba? Nah gitu loh. Sudah tuh ini 15 kabupaten kota loh, nggak gampang jadi ketua partai itu Bung Ab. Nah, Bung Ab kan sudah pengalaman ketua partai di PAN, ini partai. Terus di tingkat nasional, di tingkat nasional kita kemarin Lampung ini jadi tuan rumah muktamar NU, ya kan? Dari awal saya melihat statement Abang bahwa yang menang ini adalah Yahya Stakuf. Ini Abang bisa, ternyata benar gitu kan. Nah, jadi saya ngelihat ini Abang ilmu apa sih yang dipakai gitu kan. Ya, jadi saya lihat dari dua kubu ini permainannya sangat luar biasa. Karena kubu SAS ini adalah kubu kelompok yang tidak disukai sebetulnya sama pemerintah.
ada alasan-alasannya tertentu lah kelompok-kelompok ini. Karena ini kelompok, katanya dibilang ini kelompok Muhaimin, CS Group, katanya kira-kira begitu SAS ini. Kalau ini Yahya Stakuf ini kelompok bersih, Gus Dur, mantan juru bicara Gus Dur, segala macam, dan pasti kedepannya juga bagus. Tidak mungkin ada transaksi ini itu, bahwa punya bakal besar, bakal baik, segala macam. Dan dia juga tidak punya niat yang berlebih-lebihan. Nah, gitu loh, Bung Ab. Artinya prediksi politik ini dengan data yang dengan data yang saya nggak bisa buka semua di sini, bahaya. Buka semua nanti rusak Republik ini. Berarti abang ini masih pelit dong sama ilmu. Bukan pelit, maksud saya kita nggak bisa, karena ada yang bisa dibuka, ada juga yang bisa ditutup. Iya. Jadi namanya politik, tergantung nilai seni, Bung Ab. Iya. Arts political, bisa possible dan impossible. Kayak lagu Bruri, mungkin dan mungkinkah. Iya, Pak. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa apa yang kita bicarakan ini bicara soal apa aja, ya kan? Nah, tadi kita sudah bicara soal politik, bicara soal usaha. Abang ini sukses dalam usaha sampai merambah ke mana-mana. Nah, ini yang terakhir saya ingin minta supaya abang memberikan masukan, memberikan advice, memberikan motivasi kepada anak-anak muda yang ada di provinsi ini, atau anak-anak muda yang menonton kita, melihat podcast ini. Kira-kira saran-saran abang bagaimana untuk menjadi suksesnya? Ya, saya berharap generasi milenial yang ada di Lampung ini harus banyak belajar gitu loh, kepada yang kita tua-tua ini, banyak mendengar, ya kan, dan jangan malas-malas, harus punya semangat. Karena prinsipnya apa? Ayah saya ini kan tadinya pensiunan PNS, walaupun dia politisi segala macam, tapi saya tidak pernah tergantung dari orang tua saya, walaupun orang tua saya mampu segala macam, atau kebetulan abang saya jadi sekjen, jadi dirjen, jadi wakil menteri pun saya tidak pernah. Sekalipun datang ke kantornya saya nginjek minta tolong, nggak pernah. Saya berjuang sendiri, gitu loh. Saya mandiri. Nah, jadi saya berharap mahasiswa-mahasiswa yang ada di Lampung ini, khususnya ya, baik di Unila, UBL, di mana-mana itu harus dididik mentalnya, semangatnya. Tidak boleh istilah Sunda tadi, Bung Ab, ogoan. Nah, yang harus dihilangkan itu adalah sifat, kalau orang Sunda bilang itu pepatahnya, lauk buruk milu mijah, itu culas. Nah, kebanyakan kalau generasi muda ini udah dididik culas, jadi pengkhianat, nanti akhirnya nggak militan. Saya mengkader orang ikut saya mengkader Pak Bung Ab, mengkader orang ikut Bung Ab, tapi nanti jadi pengkhianat, itu jangan. Nah, dari sekarang ini harus dibina generasi muda yang betul-betul solid dan militan. Tidak tadi istilah Sunda tadi, lauk buruk milu mijah tadi, culas. Nah, kebanyakan di Lampung ini banyak generasi muda yang sudah jadi penjilat, jadi pengkhianat, jadi culas. Nah, ini harus dibina, diperbaiki mentalnya, supaya kedepannya dia sukses, berhasil. Itu kritik saya, pengennya begitu. Jadi mental benar-benar harus ini. Iya. Jangan sampai apa yang sudah dilihat, apa yang sudah ini dicontoh, tapi mental tidak. Ya, saya melihat bahwa apa yang Bang Adil sampaikan ini sangat bermanfaat untuk anak-anak muda. Dan untuk urusan politik, untuk urusan politik ini kan kader-kader muda ini kan banyak yang begitu selesai kuliah, begitu ini mereka masuk dalam politik. Nah, sebagai tokoh politik, abang juga bisa dong memberikan masukan, memberikan motivasi kepada anak-anak muda, anak-anak milenial, generasi Z, generasi G, untuk bisa bagus dalam meniti karir politiknya di partai politik. Masuk di partai politik ya begini Bung Ab ya. Jadi sebetulnya tergantung pembinaan kita. Jadi ini generasi muda ini harus betul-betul dibina, dididik betul. Jadi dididik itu bukan cuma hanya di bangku pendidikan aja, jadi mahasiswa-mahasiswi itu, jadi tidak. Jadi harus bisa ketemu seperti kita ngedidik orang-orang kaderisasi partai. Jadi harus pendalaman. Jadi kalau udah short course pendalaman. Jadi dia harus betul-betul ngerti manfaatnya berpartai apa,
manfaatnya cari duit itu apa, manfaatnya mandiri itu apa, itu harus betul-betul gitu loh. Karena kayak sekarang kan anak-anak banyak generasi muda ini tidak paham bagaimana sih bapaknya bayar listrik setiap bulan rumah itu, gimana sih caranya bisa beli beras, bisa beli bensin motor mobil dia, sebayar uang sekolah dia, itu tidak pernah kepikir sama generasi muda ini. Nah ini harus dididik betul. Gimana sih bisa kita ini berhasil? Gak usah bicara skala besar. Makanya saya selalu di dalam organ pidato saya selalu berjuang. Beras, baju, dan uang. Alasannya apa? Dari tingkat berjuang tadi. Setiap pagi kita bangun tidur, kita tuh sarapan. Makan rendahnya aja lah, bubur ayam, ya kan, nasi uduk, itu kan pagi-pagi, ya kan. Harus jelas itu, harus pakai baju kayak Bung Ab gini kan, ganteng, rapi gitu kan. Nah, anak-anak muda ini, ya kan, sudah itu uang perlu untuk ongkos ojek, ngisi bensin motor. Kalau nggak ada uang nggak bisa dipentung tukang ojek kan, kita kan. Nah, ini tingkat yang saya maksud tadi, berjuang, beras, baju, uang, itu harus tingkatannya rendah. Nah, tinggal volumenya aja nanti dimainkan besar kecilnya gitu loh. Itu. Jadi jangan salah suuzon dari maksud berjuang tadi. Bahwa ini kita jual beli komersil, tidak. Jadi tingkatannya itu tadi. Itu pikirkan itu. Ya. Terima kasih banyak ini Bang Ajir, bahwa apa yang sudah Bang Ajir jelaskan, memberikan obrolan-obrolan kita ini benar-benar bisa punya manfaat untuk anak muda, untuk politisi muda, untuk pengusaha muda, dan adik-adik kita yang masih kuliah tentunya juga bisa melihat, bisa menonton, dan motivasi yang Abang berikan ini sehingga dapat benar-benar bermanfaat. Terima kasih Pak. Ini saya diundang pun terima kasih. Dan saya terima kasih sekali sudah didatangi di podcast ini. Abang bisa hadir sebagai seorang yang luar biasa sibuk, tapi masih bisa hadir di podcast ini. Demikianlah tadi obrolan kita dengan Bang Ajir, tokoh fenomenal yang ada di Lampung. Semoga obrolan ini benar-benar bisa menjadi motivasi bagi kita semua, agar bagaimana kita yang terjun di politik benar-benar punya motivasi dan mental yang kuat, dan punya kemandirian yang kuat, sehingga kita benar-benar bisa menjalankan roda kehidupan ini dengan baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya ingin sampaikan moto kita bahwa jangan takut bicara untuk kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut bicara untuk kebenaran. Tonton terus Bung Afa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.